Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam Mas Yahya. Ya, ini ada eh, pertanyaan dari saya sendiri nih Mas Wahyu. Kalau menurut Mas Wahyu sendiri, bagaimana sih cara menikmati hidup itu? Tentunya setiap orang punya cara masing-masing ya Mas Wahyu untuk menikmati hidup sendiri. Pernah saya lihat di YouTube kalau nggak salah ini Mas Wahyu, eh, ketika Hotman Paris itu diwawancarai, dia itu masih kebingungan Mas Wahyu, bagaimana cara menikmati hidup. Padahal secara materi sudah nggak kekurangan lagi nih Mas Wahyu. Sudah punya asisten banyak, dikelilingi wanita-wanita cantik juga. Tapi seorang Hotman Paris saja itu belum tahu bagaimana cara menikmati hidup Mas Wahyu. Mungkin dari Mas Wahyu bisa kasih penjelasan nih Mas Wahyu, bagaimana cara menikmati hidup. Iya, pertanyaan yang bagus ya Mas Yahya, karena memang di antara kita semua ini mungkin masih banyak yang belum bisa masuk di dalam hakikat kehidupan yang sesungguhnya, sehingga ya tidak bisa menikmati hidupnya dengan benar, dengan baik. Terlepas dari yang Mas Yahya sampaikan tadi, bahwa setiap orang, setiap pribadi, setiap individu tentunya mempunyai cara yang berbeda-beda ya Mas Yahya, ya, di dalam menikmati hidupnya. Ya, bermacam-macam, berbeda-beda. Ya. Nah, kalau kita paham itu, sebetulnya mudah sekali Mas Yahya untuk kita bisa menikmati hidup kita ini. Nah, seperti contoh yang Mas Yahya sampaikan itu tadi tentang Bang Hotman Paris, ya, yang katanya Mas Yahya masih belum bisa menikmati hidup yang sesungguhnya itu seperti apa. Padahal kan memang siapa yang tidak kenal dengan Bang Hotman, ya, Bang Hotman Paris ini. Apa yang dia nggak punya? Semuanya punya Mas Yahya. Bahkan betul sekali yang Mas Yahya katakan tadi tentang sudah dikelilingi banyak sekali wanita cantik dan lain sebagainya, ya. Asisten aja tidak hanya satu, dua, mungkin puluhan, bahkan ratusan mungkin, ya. Punya segala-galanya, pokoknya mobil yang paling mewah, semuanya sudah punya. Nah, tetapi Bang Hotman ini merasa masih belum mengerti, ya, atau belum bisa menikmati hidup yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Karena dia merasa kok ini sudah, itu sudah, kok masih juga masih merasa belum puas, istilahnya begitu, masih merasa belum ada jawaban tentang hidup ini, ya. Nah, saya ingin sedikit berbagi dengan teman-teman semua, ya, bahwa ketika kita tidak paham tentang hakikat kehidupan, ya maka kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup kita. Karena apa? Hakikat kehidupan yang sesungguhnya, tolak ukurnya itu ada di diri kita sendiri semuanya. Jadi kita butuh dan tidak butuh, itu tergantung kita. Ingin dan tidak ingin itu tergantung kita. Jadi kalau itu diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman ini punya rasa puas atau tidak, itu ya tergantung teman-teman sendiri. Punya rasa merasa sudah kaya atau masih miskin, itu juga dari teman-teman sendiri. Punya pikiran bingung, masih belum bisa menikmati hidup atau sudah bisa menikmati hidup, ya dari teman-teman sendiri. Intinya dari kita sendiri sebagai manusia yang mempunyai rasa, di mana rasa itu tidak ada batasannya. Ya sama, kalau digambarkan di kehidupan ini, bumi ini bentuknya bulat, tidak ada ujungnya. Hidup kita juga sama.
hidup kita ini juga nggak pernah berhenti begini. Kehidupan ini nggak akan pernah ada hentinya. Yang menghentikan adalah ketika kehidupan fisik kita ini memang sudah tidak berfungsi. Jadi kalau dikembalikan, hidup kita ini tidak akan pernah ada ujung pangkalnya. Yang ada ujungnya itu adalah fisiknya. Nah, kalau kita paham hakikat kehidupan, maka kita akan masuk di kehidupan kita yang sesungguhnya. Fisik ini hanya robot, fisik ini hanya sampah. Ya, tidak ubahnya misalkan begini. Kalau kita punya rumah, ya, kita punya rumah. Kita punya rumah, kemudian rumah kita isi, ada meja kursi, kita kasih apa, kita kasih apa. Ini kalau kita ikuti rumah ini akan terus menuntut. Oh, butuh TV, butuh kulkas, oh butuh lagi AC, oh butuh lagi lukisan dan lain sebagainya. Dan ketika semuanya sudah terpenuhi, ada rasa lagi kita bahwa kita masih merasa oh kurang ya, oh bosan yang ini, kita rubah lagi sedemikian rupa dan memang itu tidak akan pernah ada habisnya. Nah, di dalam kehidupan kita juga sama. Ketika kita belum bisa masuk loh ya, di dalam hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Maka kita hanya kurang begini, ingin begini, oh harus begitu dan lain sebagainya. Karena kita terjebak di dalam tuntutan fisik. Tuntutan fisik itu pusatnya ada di otak ini. Nah, padahal di otak ini semua bergantung daripada aku. Siapa? Yang punya rasa. Jadi rasanya manusia ini tergantung yang punya rasa, yaitu aku yang ada di dalamnya. Nah, aku ini mau bagaimana? Apakah aku ini mau ini itu terus, atau aku ini mau berhenti, atau aku ini cukup saja dengan seperti ini? Balik lagi, pahami hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa hidup yang sesungguhnya adalah tentang perjalanan. Di mana kita dikodratkan hanya atas dua hal, hidup dan mati. Di mana ketika kita hidup, kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak membawa apa-apa. Maka nanti ketika kita mati, kita juga tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, dan kita juga tidak akan membawa apa-apa. Itu hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Nah, lalu kalau dihubungkan dengan realita kehidupan kita, ini bagaimana? Kita akan mampu masuk di dalam kesadaran yang sesungguhnya. Di mana kita akan menyadari bahwa kita hanya akan menjalani dua perkara ini di dalam kehidupan kita. Kalau hidupnya sudah, berarti tinggal nunggu apa? Mati. Di mana semua apapun yang kita miliki, apa yang kita punya ini, yang kita akui ini adalah milik kita, kita ini hanya mengakui saja. Padahal sejatinya ini bukan milik kita. Yang membuat ini menjadi milik kita ya karena tempatnya ini, karena wadahnya ini ada di kita. Sejatinya ini semua, ya ini akan kembali kepada alam semesta ini. Karena memang ini adalah milik Sang Pencipta, disediakan untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau kita paham ke sana, kita sadar ke sana, maka tidak akan kita gupuh, kita bingung hanya memenuhi tuntutan hidup kita. Jadi kita akan fokus di dalam kebutuhan hidup. Oh, aku hidup. Aku butuh apa ya supaya aku bisa tetap hidup? Oh, aku butuh makan. Sejatinya yang membutuhkan ini siapa? Fisik. Yang mana fisik ini nanti ketika kita sudah berhenti atau perjalanan hidup kita sudah berakhir, fisik ini hanya akan menjadi sampah. Harta, benda, semuanya yang kita punya ini hanya akan menjadi sampah. Oh. Fisik jasmani kita ini juga menjadi sampah. Ya, jadi puas dan tidak puas, senang dan tidak senang, susah ataupun bahagia,
bisa menikmati hidup atau tidak, ya itu tergantung daripada kita sendiri. Kalau rumusnya Mas Wahyu ini mungkin bisa saya share ya Mas Yahya ya. Ya, Rumusnya baik, Mas Wahyu ini simple sekali. Kalau ingin bisa menikmati hidup, ya betul-betul bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Karena hidup kita ada dua unsur. Yang satu atau yang 50% ini kehidupan rohani, yang 50%-nya adalah kehidupan jasmani, maka masuklah di dalamnya. Di mana yang rohani ini ada di dalam jiwa kita, dan yang jasmani pusatnya ada di pola pikir atau di otak kita. Nah, kalau panjenengan ingin bisa menikmati hidup yang sesungguhnya, pahami dua unsur ini tadi, seimbangkan keduanya. Bahasanya Mas Wahyu, tenang pikiranmu dan tenang jiwamu. Tenang dohirmu, tenang batinmu. Maka kamu akan bisa mensyukuri kehidupan yang sudah kamu rasakan ini. Jadi bahasanya, siapa yang mampu bersyukur Mas Yahya, ya, mampu bersyukur atas seluruh unsur kehidupan ini, baik secara dohir maupun secara batin, itu adalah orang-orang yang sangat bahagia karena dia bisa menjalani hidupnya dengan benar-benar nikmat. Tentunya nikmat secara dohir dan juga batin. Jadi tenang pikirannya, tenang jiwa nih Mas Yahya. Nggak harus punya harta, mohon maaf ya, nggak harus punya yang bermacam-macam, tetapi kembali kesadaran ini dan ini, karena sejatinya ini semua hanya sebuah, saya anggap sampah saja. Yang terpenting bagaimana nanti kita ketika kita berpulang, kita bisa kembali kepada asal muasal kita. Itu saja sih Mas Yahya. Tenang pikirannya, tenang batinnya, itu saja. Jadi tenang pikirannya, tenang juga jiwanya. Nggak ada beban. Mau makan dengan kerupuk, dengan sambal Mas Yahya, mau hidup di tengah hutan, di gubuk bambu, mau dimanapun. Ya karena kita penuh dengan kesadaran atas rasa syukur kita. Bahwasanya kita diberikan kehidupan yang luar biasa. Tenang pikirannya, tenang jiwanya, itu penting sekali. Itu rumus sudah Mas Yahya.